Lagi zaman kan ya kita ngomongin myo reps, apalagi banyak TikTok fitness influencer yang ngomongin hal ini. Di video kali ini gue akan bedah langsung semua tentang myo reps dan cara pakainya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apakah myo reps itu efektif dan worth it atau cuma buang-buang waktu. Jadi myo reps itu sebenarnya adalah bentuk dari rest pause method. Di mana rest pause method ini adalah tambahan set di akhir main set atau set utama kalian. Jeda istirahat antara main set dan juga myo reps set ini itu sekitar 5 detik atau 3 kali tarikan nafas. Atau ketika sensasi terbakar pada otot kalian tuh sudah hilang. Jadi misalkan main set atau set utama gue adalah bicep curl 10 kilo 10 repetisi. Setelah gue ngelakuin set utama, gue akan tarik nafas 3 kali atau sekitar 5 detik. Lalu gue ulangi lagi gerakan tersebut dengan beban yang sama. Kalian mungkin juga bisa untuk perpanjang lagi myo reps set ini semau kalian. Jadi mungkin kalian bisa 2 myo reps set, bisa 3 myo reps set, ataupun cuma 1. Repetisinya juga kalian lakukan mendekati atau bahkan sampai failure. Jadi menurut riset dari Jonathan Prestes dan juga kawan-kawan pada tahun 2019 yang meneliti tentang myo reps ini atau rest pause method, itu menunjukkan hasil yang baik. Jadi pada riset tersebut ditunjukkan bahwa hasil dari myo reps dan juga traditional set itu nggak beda jauh. Bahkan di beberapa otot hasilnya itu lebih bagus pada myo reps. Perlu diperhatikan bahwa bukan berarti myo reps itu serta-merta bikin kalian langsung jadi gede. Jawabannya ini tergantung pada volume yang kalian lakukan. Karena pada riset ini, volumenya itu disamakan. Jadi maksud dari volume itu set kali beban kali repsnya. Selain itu, jika kita bandingkan dengan riset yang lainnya yang meneliti tentang drop set dan rest pause juga, hasilnya pun sama. Di mana rest pause method itu menunjukkan adanya hasil yang mirip dengan traditional set selama volumenya itu diekuasikan atau disamakan. Sekarang kalian udah tahu bahwa kedua tipe set itu hasilnya sama selama volumenya disamakan. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari myo reps ini sendiri? Yang pertama itu adalah lebih hemat waktu. Jadi ketika kalian myo reps dengan volume yang disamakan, kalian itu bisa mengejar volumenya dengan waktu yang lebih sedikit. Ya wajar karena restnya itu atau waktu istirahat antar setnya itu sangat sempit. Jadi myo reps ini sangat cocok sekali untuk kalian yang memang waktunya itu terbatas ataupun kalian nggak punya banyak waktu untuk latihan. Yang kedua itu adalah stimulus dan pump yang sama dibanding traditional set. Jadi sebenarnya kalau kalian lakuin myo reps dengan volumenya yang sama, dengan intensitas yang juga mirip, maka hasilnya itu akan mendekati traditional sets. Yang ketiga itu adalah faktor fun. Jadi kelebihan dari myo reps untuk beberapa orang adalah buat mereka yang memang mengejar sensasi dan juga ngejar rasa sensasi capek lah istilahnya. Jadi kalau kalian suka sama 3 kelebihan yang gue kasih ini, silahkan kalian bisa untuk myo reps. Meskipun myo reps juga punya kekurangan. Kekurangan yang pertama itu adalah dia nggak cocok untuk dilakukan dengan gerakan-gerakan yang membutuhkan istirahat panjang. Misalkan kalian bayangin aja kalian squat 100 kilo, terus kalian myo reps, pasti kalian capek banget. Atau misalkan deadlift, jadi myo reps itu kurang cocok untuk angkatan-angkatan yang memang bebannya itu berat. Jadi kalau kalian pengen pakai myo reps, saran gue kan bisa untuk pakai dengan gerakan-gerakan yang cenderung lebih cepat untuk recovernya. Yang kedua itu adalah dari segi fatigue. Jadi fatigue dari myo reps ini akan lebih tinggi karena kalian itu belum sepenuhnya dissipate istilah tanda kutip fatigue yang diciptakan oleh main set atau set utama kalian. Ya jadi karena faktor dari waktu yang sempit ini itu bikin kalian itu lebih tertantang dan kalian tuh akan fatigue-nya itu lebih cepat atau capeknya lebih cepat. Yang ketiga itu adalah myo reps itu less compatible dengan strength training. Jadi mungkin kalian bisa untuk buka riset yang ada itu tidak menunjukkan adanya positivitas dari myo reps ke strength atau ke kekuatan. Karena pada dasarnya sendiri kekuatan itu kita perlu untuk istirahat lebih panjang, kita perlu untuk lebih prima, untuk bisa mengangkat beban lebih berat. Jadi kesimpulannya dari kelebihan dan kekurangannya, kalau kalian emang suka sama myo reps, silahkan lakukan, tapi tetap consider tipe gerakannya dan juga goals dari apa yang kalian ingin lakuin. Lalu kalian jangan pikir kalian lakuin myo reps itu langsung tiba-tiba jadi gede. Enggak, karena myo reps sendiri itu perlu yang namanya diprogresikan. Seperti pada gerakan-gerakan pada umumnya, myo reps itu perlu diaplikasikan progressive overload. Ya, jadi kalian bisa untuk menaikkan beberapa hal yang akan gue sebut ini. Yang pertama itu adalah kalian udah jelas bisa naikin beban dari set utama kalian. Karena rest pause method ataupun myo reps ini itu mengikuti beban dari set utama. Kalau misalkan kalian naikin beban di set utama, maka set myo reps ini udah pasti akan lebih berat karena bebannya naik. Atau pilihan yang kedua, opsi kedua ini adalah kalian bisa untuk tetap pakai beban yang sama pada main set, tapi repetisi pada myo reps kalian naikkan. Jadi mungkin minggu pertama kalian bisa 10 kilo
dengan myo reps 6 reps. Mungkin di minggu selanjutnya kalian bisa naikin jadi 10 kilo 8 reps ataupun bahkan sampai 9-10 reps. Jadi dengan kita naikin antara beban dan juga volume totalnya, kita bisa meng-achieve progressive overload dari minggu ke minggu. Kalau gue pribadi, gue suka banget untuk ngelakuin myo reps ketika gue memang shortage di waktu atau tidak memiliki waktu banyak, dan juga untuk mengejar fun-nya pada beberapa gerakan yang menghasilkan pump yang gila. Contohnya misalkan bicep curl atau myo reps ketika gue latihan triceps dan juga back. By the way, kalau kalian suka belajar hal seperti ini, bisa langsung gabung ke Academy Fitness. Link udah gue sertain di bawah. Dan untuk kalian yang mau berterima kasih sama gue karena gue kasih info yang bagus, kalian bisa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Onyx Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.